Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marapatri Wijaya sebagai moderator program yang akan menjelaskan tentang Kesultanan Ternate dan Tidore yang beranggotakan ada Asis Sakti, ada Sila Putri, ada Rifa Ramadan, ada Haizan, dan ada Dafa. Mohon perhatiannya ya. Letak dan sumber sejarah kehidupan politik dan raja-raja akan dibacakan oleh Asis Sakti. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai letak dari kedua kesultanan, kehidupan politik dan juga raja-rajanya. Oke, yang pertama ada letak dari Kesultanan Tidore dan juga Kesultanan Ternate. Nah, jadi Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate ini merupakan dua kesultanan atau kerajaan yang berbeda. Oleh karena itu, letak dari kesultanan ini pun berbeda. Yang pertama, letak Kesultanan Ternate terlebih dahulu. Nah, letak Kesultanan Ternate itu berdasarkan titik koordinat terletak di antara 0,78,137,27 derajat. Nah, Kesultanan Ternate ini dan juga Kesultanan Tidore merupakan dua kesultanan yang berada di Pulau Halmahera bagian barat di Maluku Utara. Dan Kesultanan Ternate ini sering disebut sebagai kerajaan. Kemudian yang kedua adalah letak dari Kesultanan Tidore. Nah, letak dari Kesultanan Tidore ini itu terletak di antara 3 derajat lintang utara sampai dengan lintang selatan berdasarkan astronomi, dan juga terletak di antara 124 hingga 129 derajat bujur timur dan bujur barat. Nah, Kesultanan Ternate ini terletak di pusat kota Kesultanan Tidore, dan berpusat di wilayah Maluku Utara. Nah, itu letak dari Kesultanan Tidore. Apa ya, tadi bukan Ternate tapi Tidore. Oke, sekarang masuk ke sumber sejarahnya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore merupakan dua kesultanan yang berbeda. Didirikan oleh dua orang yang berbeda, memiliki tanggal pendiriannya juga yang berbeda, serta memiliki masa keemasan atau masa kejayaan yang berbeda pula. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang dari Kesultanan Ternate terlebih dahulu. Nah, Kesultanan Ternate ini didirikan pada tahun 1252 oleh Bapak Syukur Malamo. Nah, Kesultanan Ternate ini merupakan salah satu kesultanan terbesar di Maluku dan juga merupakan salah satu kesultanan kedua di Nusantara. Nah, Kesultanan Ternate ini memiliki peranan yang sangat penting sekitar abad ke-13 hingga abad ke-19, di mana faktor yang membuat Kesultanan Ternate ini eksis pada masanya yaitu karena memiliki rempah-rempah yang banyak dan juga memiliki kekuatan militer. Nah, sekarang bagaimana sih Kesultanan Ternate ini bisa terbentuk? Awalnya di Ternate sendiri atau di Pulau Maluku sendiri terdapat 4 kampung yang masing-masing diketuai oleh Momole atau ketua suku atau bisa juga disebut sebagai kepala desa. Nah, mereka lah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan berbagai pedagang dari penjuru dunia, dan juga mereka lah yang pertama-tama mengadakan aktivitas perdagangan rempah-rempah. Oleh karena aktivitas perdagangan rempah-rempah yang semakin luas dan semakin banyak, serta ancaman dari beberapa perampok, maka para Momole atau ketua suku ini mengadakan sebuah musyawarah besar untuk mengadakan atau mendirikan sebuah komunitas atau organisasi yang lebih kuat. Nah, komunitas atau organisasi yang lebih kuat ini kemudian dipilihlah seorang pemimpin yang sekarang kita kenal sebagai raja. Pada saat itu, pada tahun 1252, yang terpilih menjadi raja pertama dari Kesultanan Ternate adalah Momole Chiko, yang pada saat itu memimpin Sanghabut, yang kemudian mendapat gelar Bapak Syukur Malamo, yaitu pada tahun 1252 hingga 1272 pada saat itu. Kemudian setelah Ternate ini eksis pada masanya, kemudian menyebar luas, dan kemudian masyarakat ini sering menyebut Kesultanan Ternate sebagai Kesultanan Ternate saja, tidak sebagai kerajaan baru. Dan di bawah kepemimpinan generasi-generasi berikutnya, Kesultanan Ternate ini yang awalnya memiliki wilayah-wilayah yang sangat kecil, kemudian berkembang pesat sehingga dia memiliki peran yang sangat penting di Maluku.
Oke. Kemudian ternyata di Maluku sendiri itu tidak hanya ada kerajaan atau kesultanan Ternate saja, tetapi ada juga 3 kesultanan lain atau 3 kerajaan lain. Kerajaan apa saja itu? Yang pertama ada Kesultanan Tidore, ada Kesultanan Joilolo, dan juga ada Kesultanan Banjar. Nah, ternyata 3 kesultanan ini merupakan saingan berat dari Kesultanan Ternate. Kenapa? Karena 4 kerajaan atau kesultanan ini sama-sama memperebutkan hegemoni atau eksistensi di wilayah Maluku sendiri. Pada saat itu, Kesultanan Ternate memiliki pusat ekonomi yang sangat bagus dan kondisi ekonomi yang sangat baik, sehingga pada saat itu 3 kerajaan ini cemburu karena waktu itu sehingga Kesultanan Ternate ini ingin mengadakan yang namanya meningkatkan hegemoni di Maluku. Dan tindakan inilah yang membuat 4 kerajaan ini saling bertengkar atau berlawanan. Dan pada saat itu demi mencegah konflik, Sultan ke-7 dari Ternate yaitu Ciri Ayah itu mengadakan musyawarah besar untuk penyeragaman komunitas, sehingga pada saat itu dihadiri oleh 4 kerajaan penting dari 4 kerajaan atau kesultanan yang ada di Ternate, yang sehingga dibentuklah 4 raja atau 4 guru Maluku yang disebut sebagai Moloku Gira. Nah, kemudian Islam masuk ke Ternate itu sekitar abad ke-15, di mana pada saat itu Raja Kesultanan Ternate yang benar-benar meluk agama Islam pertama adalah Moloku Matu, kemudian dilanjutkan kepada anaknya yaitu ada Moloku Abu Zainal Abidin. Ya, pada saat itu beliaulah yang melanjutkan bapaknya untuk memeluk Islam dengan menggunakan atau dengan mengambil alih beberapa langkah, seperti yang pertama mendirikan pesantren, mengganti nama Moloku yaitu gelar Raja Kesultanan Ternate menjadi Sultan. Kemudian yang ketiga, beliau mengganti seluruh aturan dari Kesultanan Ternate ini menjadi aturan yang berdasarkan syariat Islam. Dan yang keempat, beliaulah juga pergi berburu ke Demak bersama Sunan Giri, dan di sana beliau mendapatkan gelar sebagai Sultan Cakih atau Sultan Balawa. Nah, sedikit terbelakang dari Kesultanan Tidore juga. Jadi Kesultanan Tidore ini didirikan pada tahun 1081 oleh Syekh Jati Muhammad Nakil. Nah, pada saat itu Kesultanan Ternate dan Tidore merupakan 2 kesultanan yang saling berhubungan. Karena apa? Karena ternyata Syekh Jati Muhammad Nakil adalah saudara dari merupakan saudara dari Bab Masyukur Malamu atau pendiri dari kerajaan Ternate. Dan pada saat itu Islam mulai masuk ke Tidore itu sampai pada abad ke-15. Nah, sekarang masuk ke bagaimana sih kehidupan politik dan pemerintahan dari 2 kesultanan ini. Iya, diperhatiin ya, karena ini nanti banyak yang bakal keluar di evaluasi. Jadi gini, awalnya tuh Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate adalah 2 kesultanan yang saling berdampingan satu sama lain dan tidak memiliki konflik apa-apa. Namun sekitar abad ke-16 ternyata 2 kesultanan ini memiliki konflik ya atau perang bersaudara. Apa sih penyebab utama dari peperangan mereka itu? Karena yang pertama, mereka itu memperebutkan daerah kekuasaan dan daerah politik, dan yang paling penting adalah mereka memperebutkan hegemoni di Maluku, di mana 2 kesultanan ini sama-sama ingin memperebutkan perdagangan rempah-rempah yang ada di Maluku. Kemudian pada tahun 1512 ternyata untuk pertama kalinya Portugis menginjakkan kaki di Maluku yang dibawa pimpinan Francisco Sarau. Nah, pada saat itu Sultan Ternate mengizinkan Portugis untuk mendirikan sebuah pusat perdagangan dan juga mengizinkan Portugis untuk mendirikan posko pemerintahan. Sebenarnya tujuan Portugis itu bukan semata-mata hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk menghancurkan Ternate terlebih dahulu dan menguasai perdagangan pada saat itu. Kemudian ternyata selain Ternate, Kesultanan Tidore juga sama-sama mengajak Portugis untuk bersekutu. Namun pada saat itu Kesultanan Ternate lebih Portugis harus memilih akan bersekutu dengan Kesultanan Ternate atau Kesultanan Tidore, karena pada saat itu pula di saat yang bersamaan Spanyol atau bangsa Eropa, salah satu bangsa Eropa ini datang juga ke Maluku untuk berdagang. Dan pada saat itu Portugis menyadari bahwa dia harus memperkuat kekuatan politiknya di Maluku. Nah, pada saat itu juga Portugis lebih memilih untuk mengadakan persekutuan dengan
Ternate dibandingkan dengan Tidore. Akhirnya kata Spanyol datang lebih akhir dibandingkan dengan Ternate. Dengan Portugis, maka ia bersekutu dengan Spanyol dan juga bersiap untuk menghadapi Ternate dan juga Portugis. Oke. Terus kemudian setelah itu teman-teman, kenapa sih Portugis kemudian lebih memilih Ternate dibanding Tidore? Bukan tanpa alasan, karena ternyata Sultan dari Ternate ini tuh mengiming-imingkan Portugis. Apa iming-imingnya? Jadi Sultan Ternate ini tuh dia menjanjikan monopoli perdagangan rempah-rempah dan juga mengizinkan si Portugis untuk mendirikan pos pemerintahan. Nah, setelah terjadinya pertengkaran atau pertikaian antara dua kesultanan yang dibantu oleh bangsa Eropa, ternyata yang unggul kerajaan mana? Ya benar, jadi yang unggul itu adalah kerajaan Ternate yang dibantu oleh Portugis dibandingkan dengan koalisi antara Spanyol dengan kerajaan Tidore. Yang pada akhirnya pertikaian dan atau konflik ini selesai dengan yang namanya perjanjian Saragossa. Nah, perjanjian Saragossa ini ditandatangani pada tanggal 22 April tahun 1529. Pada saat itu, kemudian Sultan Bayezid wafat pada tahun 1521. Kemudian pada tahun 1521 ini tahta kerajaan itu dipindahkan kepada dua pewaris tahta yang lain, yaitu ada Permaisuri Rukila pada saat itu dan juga Pangeran Tarwese. Nah, Permaisuri Rukila dan Pangeran Tarwese ini merupakan istri. Permaisuri Rukila merupakan istri dari Sultan Bayezid dan Pangeran Tarwese ini merupakan anak dari adik kandung dari Sultan Bayezid. Pada saat itu Permaisuri Rukila yang merupakan bagian dari Kesultanan Tidore langsung untuk menyatukan dua kesultanan ini menjadi satu kerajaan yang nantinya akan dipimpin oleh anak kesultanan, yaitu Sultan Abu Hayat dan juga Sultan Hidayat yang merupakan keturunan dari Sultan Bayezid. Tetapi ternyata pada saat itu Pangeran Tarwese ini dia gagal, dia tidak mau mengikuti permintaan Permaisuri Rukila karena dia ingin menguasai dua kesultanan ini untuk dirinya sendiri yang akhirnya terjadi konflik dan pertikaian. Nah, setelah terjadinya konflik atau pertikaian, maka pada saat itu pula Pangeran Tarwese ini berkonflik lagi dengan Pangeran Permaisuri Rukila yang menyebabkan yang menang itu pada saat itu adalah Portugis. Setelah itu dibantu dengan Sultan Ternate, Portugis ini menyingkirkan juga Pangeran Tarwese dan juga fitnah di Pangeran Tarwese. Dan pada akhirnya pada saat itu Pangeran Tarwese ini pindah kekuasaannya karena dibunuh waktu itu dan juga diganti ke Pangeran Tabarigi. Pangeran Tabarigi juga sama mendapatkan konflik dengan Portugis yang akhirnya dibunuh. Terus kemudian Pangeran Tabarigi ini diasingkan ke India pada saat itu dan di India itu juga dia diasingkan sampai wafatnya. Kemudian pindahlah tahta ini ke Kesultanan Hayat. Sultan Hayat juga sama, awalnya dia menentang Portugis dan akhirnya dibunuh juga pada tahun 1570 dan pada saat itu masuk ke kekuasaannya Sultan Babullah. Ya, ini raja-rajanya Sultan Babullah ini kemudian beliau juga dibunuh di tahun 1570 karena melawan Portugis. Dan pada saat itu Sultan Babullah wafat, tetapi sebelum wafat inilah masa kejayaan dari Kesultanan Ternate, di mana Kesultanan Ternate ini mencapai puncak kejayaannya dan juga bisa mengusir Portugis dari Maluku pada saat itu di bawah pimpinan Sultan Babullah. Dan di samping itu Oke, yang kemudian menyerang Kesultanan Tidore setelah perjanjian Saragossa juga mengalami konflik dan pertikaian, namun bisa selesai oleh Kesultanan Luwu waktu itu namanya, yang berhasil menyatukan dua kerajaan ini menjadi satu, yaitu Kesultanan Tidore dan Ternate berhasil disatukan pada tahun 1800. Kehidupan ekonomi akan dibacakan oleh Risa. Kehidupan ekonomi, kenapa? Kehidupan ekonomi kerajaan Ternate dan Tidore bergantung pada perdagangan rempah sejak zaman terutama Cengkeh dan Parang sejak zaman dahulu. Kepulauan Lombok menjadi sumber rempah. Ini kesan perdagangan yang ramai selalu diselenggarakan para pedagang dari berbagai negara. Faktor yang memengaruhi kehidupan kerajaan Ternate dan Tidore, pertama letaknya berbisnis strategis.
Kerajaan Tidore terletak di jalur perdagangan yang strategis antara timur dan barat. Hal ini memungkinkan mereka mengontrol perdagangan mereka di wilayah tersebut. Yang kedua ada sumber daya alam melimpah. Kerajaan Tidore memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dari Cina dan Barat. Kedua komoditas ini sangat dicari oleh bangsa-bangsa Eropa pada masa itu. Yang ketiga ada kebijakan ekonomi yang menguntungkan. Sultan Jalaluddin Tidore menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan seperti memberikan insentif kepada para pedagang dan membangun infrastruktur perdagangan. Masa kejayaan ekonomi Kerajaan Jalaluddin Tidore terjadi pada abad ke-16 dan 17. Pada saat itu mereka berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah Maluku dan sekitarnya. Kekayaan ini diperoleh dari hasil perdagangan rempah-rempah yang digunakan untuk membangun kerajaan yang kuat dan akhir. Kehidupan sosial dan budaya mengajarkan oleh kaidah. Kerajaan Keraton Tidore yang telah berdiri dari Pulau Maluku memiliki kehidupan sosial budaya yang kaya dan unik. Masyarakat terbagi dalam beberapa lapisan, yaitu keluarga kerajaan, bersama dengan rakyat biasa. Agama Islam memberikan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya, tercermin dalam hadis adat, hukum, dan seni. Meskipun Islam menjadi agama yang dominan, tapi kepercayaan tradisional seperti animisme dan dinamisme masih dimiliki oleh sebagian masyarakat. Dalam bidang budaya, kedua kerajaan ini terkenal dengan seni tari, musik, dan sastra yang khas. Tarian Cekale misalnya merupakan tarian perang tradisional yang populer di Maluku Utara. Selain itu, bahasa Kerajaan Tidore memiliki tradisi lisan yang kuat dengan cerita rakyat dan legenda yang diwariskan secara turun-temurun. Kegiatan perdagangan rempah-rempah juga mempengaruhi kehidupan sosial budaya, membawa pengaruh dari luar seperti budaya Tiongkok dan Eropa. Pengaruh ini kemudian berbaur dengan budaya lokal, menciptakan peradaban budaya yang kaya. Ini ternaknya oleh Faktor penentuan akan dibacakan oleh Ini aku mau menjelasin faktor-faktor kebutuhan kerajaan Ternate dan Tidore. Yang pertama adalah persaingan dengan bangsa Eropa. Seperti yang tadi jelasin, kalau misalkan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda itu datang ke wilayah Maluku dan membawa dampak besar bagi kerajaan-kerajaan yang ada di sana, termasuk kerajaan Ternate dan Tidore. Lalu si bangsa Eropa ini berupaya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di sana. Perdagangan rempah-rempah itu menjadi sumber kekayaan utama bagi kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, hal ini persaingan antara bangsa Eropa dan kerajaan lokal, lalu persaingan antara bangsa Eropa itu sendiri melemahkan posisi Ternate dan Tidore. Lalu yang kedua adalah politik adu domba. Bangsa Eropa ini sering banget menggunakan politik adu domba untuk melemahkan kerajaan-kerajaan di Maluku. Mereka memanfaatkan persaingan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore untuk menciptakan konflik dan perpecahan. Hal itu membuat yang tadinya mereka itu harusnya nyatu biar bisa mengisi bangsa Eropa malah jadi bersatu dan sulit untuk mengatasi masalah dari luar. Lalu yang ketiga adalah monopoli perdagangan. Bangsa Eropa, terutama Belanda, melalui Vioti menerapkan sistem monopoli perdagangan rempah-rempah. Hal ini tentu saja merugikan kerajaan Ternate dan Tidore karena mereka tidak dapat lagi berdagang dengan negara lain dan hal ini juga menyebabkan penurunan pendapatan kerajaan. Lalu yang keempat adalah faktor internal. Konflik internal antara anggota kerajaan itu sendiri seperti perebutan kekuasaan, ketidakstabilan politik, dan
Kelemahannya siapa? karena setelah informasinya sesuai ke agama, tidak ada penerusnya yang kuat untuk mempertahankan kerajaan tersebut. Lalu yang kelima adalah kehilangan kemerdekaan. Dan pada akhirnya kerajaan dan kerajaan Tidore kehilangan kemerdekaan mereka dan jatuh ke tangan Belanda. Pada tanggal 1983, Sultan Tidore menandatangani perjanjian dengan Biasi yang menyatakan bahwa mulai saat itu kerajaan Ternate menjadi kerajaan khas Belanda. Lalu sementara Tidore juga mengalami kesimpulan tahun 1805. Hal ini menandai berakhirnya masa kejayaan kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Peninggalan sejarah diajarkan dulu. Lalu yang pertama ada peninggalan dan teknologi dari kerajaan Ternate. Terletak di Kelurahan Samaji, Ternate Utara, Maluku Utara. Lalu ada yang kedua Keraton Kesultanan Ternate. Itu merupakan istana resmi kerajaan Ternate yang terletak di Kelurahan Salero, Maluku Utara, Ternate Utara. Lalu yang ini yang terakhir ada Singgasana Raja. Itu merupakan tempat duduk raja saat menerima tamu dan memimpin upacara. Lalu yang ini ada Tidore, itu peninggalan kerajaan Tidore terletak di Kelurahan Kasera. Lalu yang kedua ada Meratokie, itu merupakan istana resmi kerajaan Tidore yang terletak di Kelurahan Sasiang. Lalu yang ini ada Martirisan Tidore terletak di Kelurahan Sasiang. Dan pada yang terakhir adalah peristiwa penting akan dibacakan. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama adalah pendaeraan bangsa Portugis pada tahun 1512. Portugis tiba di Maluku pada tahun 1512 dan mendirikan negeri di Ternate. Mereka menjalani hubungan dengan Kesultanan Ternate, tetapi hubungan ini memburuk karena kedatangan Portugis. Yang kedua adalah perlawanan Sultan Ternate Portugis pada tahun 1510 sampai 1522. Ternate memimpin perlawanan dan berhasil mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Dan ketiga ada kedatangan bangsa Spanyol dan perlindungan Portugis pada abad ke-14. Kesultanan Tidore dalam persaingan dengan negeri yang mendukung Portugis. Hal ini memicu konflik berkepanjangan antara Ternate dan Portugis. Yang terakhir adalah kedatangan Ternate dan dominasi Belanda itu 1625 sampai 1800. Kerajaan Belanda mengambil alih benteng Portugis di Ambon. Sultan Ternate dan Tidore dipanggil menjalani perjanjian yang membatasi kekuasaan mereka. Jadi sebelum ke evaluasi, di sini saya akan menyimpulkan materi tentang jadi mau pertanyaan karena jawab. Ada yang mau bertanya? Ngomong dulu. Ada siapa? Tinggal kiri, coba tinggal kiri. Tapi kelihatan Tinggal kiri. Oke. Boleh yang mau bertanya 3 orang saja. 1, 2, 3 itu. 1, 2, 3. Lagi ya? Stop ya, itu yang Iya tuh. Sesi pertanyaan dibuka untuk 3 orang saja. 1, 2, 3. Agil, Ada videonya. Medin, dan Risma. Ayo apa pertanyaannya? Apa saja faktor-faktor settingan yang menyebabkan perlawanan Sultan itu berusaha efektif melawan VOC? Videografi Nah, ini 2. Apa itu perjanjian dengan Bosa dan apa isinya? Risma. settingan Pernikahan Kesultanan Ternate dan Tidore memiliki banyak benteng atau Terus siapa? dari saksi.
Gimana cara marmurin lagi? Mana raga? Gak apa-apa. Ya. Gak apa. Ini videonya nih. Doi kalau diskusi aja. Istirahat. Bagus. Nah, kalau dia kalau malam apa boleh berarti Ada istirahat langsung istirahat. langsung informasinya mana jadi sudah iya. Oke, setelah kamu balik kita ngobrol, 3 pertanyaan. Dari pertanyaan Agil dulu, Gil. Ya, aku ingin menjawab kenapa Sultan Buku itu berhasil menaklukkan Persik. Karena Sultan Buku itu mempunyai keahlian diplomasi, sehingga dia bisa membuat aliansi dengan bangsa Inggris dan kerajaan lain. Lalu yang kedua, karena Sultan Buku itu memiliki strategi militer yang bagus, yaitu menggunakan teknik gerilya dan memanfaatkan kondisi geografis makhluk. Lalu yang ketiga, karena dukungan kuat dari masyarakat kerajaan itu sendiri. Dan yang keempat, si Sultan Buku itu pintar memanfaatkan situasi yang sedang mengalami masalah di wilayah lain. Oke, yang kedua pertanyaan dari Meja. Tadi kan sempat dibahas ya tentang perjanjian Saragossa. Nah di sini aku mau jelasin juga tentang perjanjian Saragossa itu sebenarnya perjanjian apa sih? Jadi perjanjian Saragossa itu adalah perjanjian yang kemudian itu menjadi titik konsulah jadi penyelesaian dari konflik antara bangsa Eropa yaitu Spanyol dan juga bangsa Portugis karena mereka itu sama-sama berada di kawasan Andalusia. Ditandatangani tadi di tanggal 22 April 1529. Apa sih isi dari perjanjian Saragossa itu? Jadi isi dari perjanjian Saragossa itu yang pertama adalah membagi 2 belahan dunia ini yang menjadi atau demarkasi itu menjadi 2 wilayah gitu, yaitu kekuasaan dari Portugis dan juga dari Spanyol. Kemudian yang kedua dari perjanjian Saragossa ini si VOC yang salah. Dari perjanjian Saragossa ini Spanyol itu disuruh pergi ya berdasarkan kesepakatan dia akan pergi dan fokus kepada negara seperti Filipina dan akan meninggalkan Maluku. Dan sebagai gantinya di perjanjian ini juga negara Portugis ini akan memberikan kompensasi sebanyak 350.000 dukat kepada Spanyol. Dan juga di mana di perjanjian tersebut juga sepakat bahwa Spanyol tidak akan memperluas wilayah bentengnya saja di Ternate atau Tidore, tetapi hanya bisa memperbaiki, tidak boleh memperluas wilayah kekuasaannya. Seperti itu. Dan dari situ juga ternyata di perjanjian Saragossa ini juga itulah yang menjadi titik puncak atau titik temu dari di mana kenapa VOC ini yang akhirnya jadi melawan ke Kesultanan Tidore atau menjadi incaran dari Kesultanan VOC ini mengincar Kesultanan Tidore. Puas? Izin menjawab pertanyaan dari Risma. Gunanya benteng-benteng itu untuk melindungi Kesultanan Tidore dan Ternate dan Tidore dari serangan bangsa dan si simbol si benteng Ternate itu jadi simbol nih. Jadi emang ciri khas dari Kesultanan Ternate dan Tidore ini dia memiliki simbol yang menunjukkan oh iya ini adalah kekuasaan politik dan juga kekuasaan pemerintahan dari Kesultanan Ternate. Puas? Puas. Nah sekarang yang kita tunggu-tunggu yaitu ada sesi evaluasi. Pokoknya share dulu diriku. Ini seri mana? Kenapa? POI aku. Kenapa pakai wifi aku? Enggak bisa dengar. Kita kasih tahu dulu
Moderator, boleh dong. Boleh semuanya gimana? Ayo kita kamu memang aku bukannya mau main. Oke, anggotanya mah nggak boleh saling. Nggak boleh dong. Tahu jawabannya. Tenang mereka nanti. Oke, jadi di sini aku udah jelasin. Aku langsung aja. Langsung aja lagi udah masuk. Nah, jadi nanti tampilannya tuh pilih itu ya. Terus ini gimana sih? Start aja. Ya, nanti kalian start. Belum. Udah masuk semua belum? Belum. Masuk. Siapa yang mau ikutan? Aku start. Yang aku yang bukan evaluasinya saya kayak pelajar budaya. Jadi bagi siapa ini? Siapa yang nggak punya pulpen yang Mulai aja. Nah, kalian main games, isinya 5 soal. Nah, yang ranking 1, 2, 3 dengan jawaban paling banyak benarnya dan juga dalam waktu yang singkat untuk yang menang ketiga. Oh iya, nanti kan akhirnya bakal ada leaderboard. Kalian ketik nama kalian ya. Kalau udah selesai. Baik, siapa pendiri kita Nah, jangan. ya, ambil aja ya. Ini. Salah. Salah. Apa ya? Iya, tuh. Jangan kalah. Dan diemin dulu aja ya. Berapa setting? Ada yang udah selesai? Kata udah. Bener Pak. Nanti tunggu ya. Langsung isi leaderboardnya ya. Ajarin aksi itu. Ini gimana sih? Kenapa ada yang main ini? Aku tadi kenapa nggak ada teman? Yang ini yang menang. Ranking 1 juga nih. Ini yang benar semua. Isi leaderboardnya jangan lupa. Aksi yang sama. Jangan dulu. Aksi mau lihat leaderboard. Bentar ya. Ayo, masih cepetan. Benar. Beres. Bentar. Ya dong. Isi leaderboardnya ya. Malah rajin kedua. Isi leaderboardnya ya. Apanya isi? Ya salah aja. Suara leaderboard gimana? Bentar. Kasih gimana? Kasih ada. Ada leaderboard kan? Aku udah beres main. Beres. Yang kalau ketahuan, jangan leaderboardnya itu masuk. Nah, nanti pencet deh. Kasih dong. Airnya masih gas. Ada di kiri. Udah. Yang mikirin siapa? Videoin. Bentar. Kita udah dapat 3 pemenangnya ya. Tiga Udah masuk masuk. lagi. Aku belum main. Lihatin kalah kecil. Kasih ya. Udah belum? Gawe kamaran. Udah belum? Siapa yang menang? Nah, waktunya udah habis. Jangan dikasih lihat dong. Sabar. Oke, aku tunggu semua. Ada yang bisa mengalahkan skor si Medina enggak? Kita lihat hasilnya bareng-bareng. Ini satu nomor lagi. Udah nggak kalah ya?
Enggak ada. Tadi kamu keluarin deh sama kamu keluarin. Bukan tadi aku pencet ini, Wai. Ini kayak nggak punya privasi gitu. Ya, udah, Wen yang menang. Ada. Sebutin aja. Sebutin aja. Iya, sebutin aja. Itu bisa dilihat ke bawahnya, coba ke bawahnya. Ini adalah pembuatan dari leaderboard aku ya. Lima teratas, ya. Lima teratas. Ada Gigi Augusta, ada Medina, ada Rahma, ada Kalam, sama ada Kalam. Yang menang ini siapa? Yang tiga, yang menang ya. Ada Gigi Augusta, ada sama Rahmansa. Ada komen yang satu lagi. Oke, jadi itu udah ada ya pemenangnya 3 orang. Udah beres. Kesimpulan dari materi tentang Kesultanan Ternate dan Tidore adalah Tidore merupakan kerajaan kesultanan Islam yang mempunyai pengaruh besar terhadap penyebaran agama Islam di Maluku dan sekitarnya. Kerajaan ini memiliki wilayah makmur yang daerahnya yang rempah-rempah dan banyak diincar oleh bangsa asing. Kedua, kerajaan ini memiliki peran yang penting dalam menghadapi bangsa asing yang ingin menguasai Maluku. Hingga akhirnya kerajaan Ternate Tidore mengalami kemunduran karena diadu domba oleh bangsa asing, Portugis dan sebagainya. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum.